Ya, ngopi sore ngobrol pintar soal restorasi kita lanjutkan masih bersama dengan Kakak Puji Hartanto, caleg DPR RI di Dapil 4 Jawa Barat tentunya dari Partai Nasdem. Ya, Kakak Puji, silakan Kakak jawab sendiri pertanyaan yang tadi Kakak ajukan. Kenapa sih Dapil 4 Sukabumi, ada apa di sana? Apa tantangannya? Mengapa? Silakan jawab. Ya, tadi sedikit sudah saya sampaikan di awal. Ya. Saya lahir Sukabumi, ya. Banyak juga saudara saya, bahkan masyarakat yang mengenal Sukabumi. Tapi kenapa terus kemudian enggan ke Sukabumi? Ya. Ini salah satu hal yang menarik bagi saya. Ya. Padahal Sukabumi dengan Bogor dekat. Saya tinggal di Bogor, tapi nggak pernah tuh saya main ke Sukabumi. Kenapa? Tadi selalu orang sudah dihantui dengan lama, macet, nah gitu. Betul. Tidak ada daya tarik dan sebagainya. Sudah capek, lama. Nah, jadi itu yang membuat jadi wilayah, bahkan katakanlah masyarakat enggan ke Sukabumi. Saya pikir hal yang umum dan biasa kalau orang sudah malas, pastinya di sana juga tidak akan ada suatu pembangunan yang cepat dan sebagainya. Ada pembangunan tapi mungkin lambat dan sebagainya. Nah, hal ini menjadi suatu penyemangat saya pada saat tadi, katakanlah kenapa Sukabumi. Nah, oke, saya bilang, kalau begitu saya harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang tadi, bermasalah tadi. Ya memang tidak semudah itu. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mendengar aspirasi dari masyarakat. Kenapa kok ini berlama-lama gitu, ya kan begitu. Sampai akhirnya yang saya tadinya sudah lupa bahasa Sunda, akhirnya saya terus mulai dengan masyarakat, ya, bicara ngomong bahasa Sunda. Diambillah satu kesimpulan dalam bahasa itu dengan apa yang sudah saya dapat, permasalahan-permasalahan yang nanti akan saya sampaikan. Langsung saya sampaikan kepada mereka itu. Irhadei, saya bilang itu. Irhadei itu kalau bahasa Indonesia itu kapan lagi dong? Terus kemudian sahadei, sahadei itu siapa lagi yang untuk ingin memajukan, membangun itu. Nah, dari dua kalimat itu saya terus pompa. Kalau saya ketemu dengan masyarakat, ya kan? Nah, ini sudah begini, ya kan gitu. Kapan lagi kita mau berubah? Kan maunya ayeuna, maunya sekarang. Oke. Terus dengan siapa? Ya kan? Saha yang mau merubah ini? Kalau bukan kita semua, ya, melalui ya tangan saya mungkin, ayo. Saya bilang begitu. Nah, berdasarkan itulah, Pak, ya, ada beberapa permasalahan di Sukabumi yang menurut hemat kacamata saya, berdasarkan saya juga membaca hasil riset itu. Ya, yang pertama memang infrastruktur yang masih terkendala. Walaupun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kepemimpinan Jokowi, ya, itu sudah membuka akses, ya, jalan tol Bocimi. Itu sudah hal yang harus kita syukuri dan harus kita teruskan. Nggak boleh berhenti. Karena sekarang baru sampai Cigombong. Saya sudah lalui itu, Pak. Karena mungkin saya mantan pejabat, ya saya masih dihormati oleh anggota, ya Pak, daripada Bapak berlama 2 jam, 3 jam, dikawal, masukin situ. Sebenarnya saya nggak mau, tapi apa boleh buat? Karena semua jarak waktu dan sebagainya. Nah, tapi itulah menjadi suatu permasalahan. Nah, selain infrastruktur, nah, masalah pendidikan juga. Saya pikir otomatis lah ya, namanya kalau kita pergerakan, kemudian hubungan, ya, itu terhambat, nah, pendidikan pun pastinya akan terhambat juga. Masih banyak ya saudara-saudara kita yang di wilayah terpencil, ya, itu belum mengenyam kaitan pendidikan. Ya. Belum lagi kaitan dengan masalah ekonomi. Saya tidak ingin ungkap di sini karena itu menjadi satu ya ngiris bagi saya sendiri, untuknya juga mungkin pemimpin di daerah itu. Ya, nah, pada dasarnya ya, ingin bagaimana kita melakukan perubahan itu. Nah, yang ketiga di sana itu boleh dikatakan kalau menurut hemat saya banyak ya
tempat-tempat wisata ya yang boleh dikatakan sudah terkenal. Mungkin Pak Budi juga pernah tahu yang namanya kalau Sukabumi itu terkenal ada Selabintana. Ya, Pelabuhan Ratu. Ada Pelabuhan Ratu. Tapi bagaimana? Itu seolah-olah sekarang ya terisolasi ya. Terisolasi itu. Nah, ini pun sebagai salah satu daya tarik yang kalau memang dari sisi infrastruktur bisa terbuka lebih bagus. Yang paling lebih lagi kita bisa tingkatkan lagi berkaitan dengan masalah religi. Jangan lupa bahwa Sukabumi itu terkenal banyaknya pondok pesantren ya di daerah Sukabumi itu. Banyak santri di sana. Sayang kalau kemudian santri ini tidak kita lakukan suatu peningkatan yang nah, dalam arti sekarang sudah zamannya IT. Kita harus melek IT. Mudah. Jangan kemudian hanya sekedar hanya paham tapi kemudian salah menggunakan, mengoperasionalkan bisa bahaya. Nah, itulah kita bisa menerapkan bagaimana di wilayah-wilayah yang kita anggap untuk bisa kita tingkatkan, saya ingin melakukan itu. Tentunya melalui bagaimana penyaluran komunikasi masyarakat ya tentang tuntutannya. Nah, kita aspirasi itu kita sampaikan. Insya Allah nanti pada saatnya kemudian saya sudah di Senayan itu kita bisa lakukan dengan selektif prioritas. Kita tidak mungkin juga semua bisa, tapi paling tidak mana yang harus kita lakukan lebih dulu, kemudian kita sampaikan kepada pemerintah pusat, kemudian kita bisa bersama dengan pemerintah daerah dan setempat. Itu yang menjadi satu konsen saya, sehingga dengan demikian insya Allah ya ke depan bahwa Sukabumi itu menjadi hebat. Ya, ada 6 kursi ya di dapil 4 ya. Ngomong-ngomong, Kakak Puji di nomor urut berapa? Meskipun nomor urut ini bukan jaminan juga, gitu. Ya, alhamdulillah. Seperti yang tadi saya ceritakan bahwa di Partai Nasdem ini salah satu roh yang saya bisa terima dengan bagus. Tidak melihat dari senior junior, tapi melihat dari sisi kapabilitas, melihat dari bagaimana dia memiliki profesionalisme. Itu yang saya dengar langsung dari Bapak Ketum, ya, sehingga nggak usah khawatir dan sebagainya. Dan ya saya tidak minta, ya, tapi karena keputusan itu kemudian diberikan kepada saya, alhamdulillah saya mendapatkan di nomor urut 1. Walaupun saya juga setelah itu saya tahu persis bahwa nomor 1 itu tidak mendirikan suatu jaminan, karena dalam undang-undangnya menyatakan bahwa suara terbanyak nantinya kan gitu, yang akan mendapatkan kursi. Nah, ya insya Allah dengan kita berikhtiar, ya, dengan kita berusaha, ya, tidak kemudian juga hanya sendiri, dengan teman-teman saya yang satu dapil juga, saya sudah sampaikan. Karena bagaimanapun Sukabumi itu periode sebelumnya 2014 nggak ada kursi. Bahkan Nasdem itu belum ada apa-apanya. Tantangan paling berat ya bagi khususnya saya dan teman-teman dengan adanya suatu target ya harus menang, kemudian harus dapat kursi dan lebih banyak lagi suara. Sehingga dengan motivasi itulah kalau mungkin misalnya dapat 1, alhamdulillah. Ya kan? Saya tidak lagi kemudian hanya 1, bila perlu 2, saya bilang begitu. Supaya Pak, karena suara tadi kita berharap banyak. Nah, mumpung bahwa Nasdem ini dari hasil pilkada kemarin itu mendapatkan suatu apresiasi yang luar biasa dari masyarakat, saya bilang sama teman-teman di Dapil Jabar 4, enggak usah kemudian kita saling, ya, mari kita sama-sama. Apa yang bisa saya berikan, saya sampaikan. Sebaliknya, sampean punya, berikan kepada saya. Salah satu hal-hal yang kemudian kita sharing itu. Itulah Pak, sehingga dengan demikian kita berharap bahwa apa yang menjadi satu tujuan di Dapil 4 Jabar bahwa Sukabumi, kota dan kabupaten itu ke depan
lebih baik dan Sukabumi menjadi kota yang hebat. Ya, oke, Kakak. Kakak Puji berkarir di dunia kepolisian itu 30 tahun lebih ya. Tentunya tahu betul karakter masyarakat Indonesia, apalagi Kakak pernah bertugas di Riau, di Sulawesi Selatan, terutama dari sisi disiplin ya. Kemudian juga dari sisi kehidupan bersosial di masyarakat. Nah, dikaitkan dengan sosok Partai Nasdem, tentunya Kakak bisa melihat ini sepertinya cocok betul ini kalau Kakak Puji akhirnya bergabung ke Partai Nasdem, sehingga kelak kalau menjadi anggota DPR, perjuangan Kakak ketika masih di kepolisian itu bisa berlanjut. Nah, kira-kira persoalan apa sih yang ada di masyarakat yang Kakak lihat ketika Kakak menjabat di jabatan-jabatan penting di kepolisian, dikaitkan dengan visi dan misi Partai Nasdem? Kira-kira nyambungnya di mana, Kakak? Saya sebetulnya sangat sederhana ya. Segala sesuatu kalau kita mau sukses itu berangkat dari satu disiplin. Itu disiplin. Yang kedua berangkat dari mana kita bisa bersama-sama, ya, saling mendukung. Nah, yang ketiga sebetulnya yang di atas sebetulnya nomor satu, bagaimana religi kita, bagaimana keimanan ketakwaan kita yang sering disebut moral, itu adalah paling utama. Nah, saya melihatnya kalau di beberapa daerah pada saat saya tugas, ya saya melihat itu dulu. Saya pernah di Sumatera Barat, ya kan? Nah, di sana memang lebih banyak kaitan dengan nenek mama, ya kan? Alim ulama, jadi pandai itu menjadi satu. Itu salah satu. Jadi bergabung, nah saya ambil. Terus kemudian saya berdinas lagi di daerah Kepulauan Riau di Batam. Ini juga lebih unik lagi, ya kan? Karena dia berseberangan dengan negara tetangga, dengan Singapura. Wah, ini menambah satu wawasan saya. Beda dengan waktu saya di Sumatera Barat. Nah, kemudian yang terakhir saya jadi Kapolda di Sulawesi Selatan di Makassar. Seperti yang sudah saya ceritakan. Ya, masyarakatnya dari merah akhirnya menjadi hijau. Betul, emosional. Nah, terus kemudian ya boleh dikatakan sumbu pendek, ya kan. Nah, sering bangkit suatu hal yang kemudian menjadi chaos, rusuh segala macam. Itu hampir. Nah, pada saat itu saya menjadi galau mau jadi Kapolda Sulsel. Bisa nggak saya merubah itu? Ya alhamdulillah, saya hanya 7 bulan di sana bisa melakukan itu dengan cara saya. Nah, caranya bagaimana? Seperti tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan masyarakat. Kita ingin menyampaikan perlu adanya suatu perubahan dengan disiplin tadi. Dengan bagaimana kita bisa bersama-sama. Itu saya sampaikan kepada khususnya beberapa tokoh masyarakat, kemudian di sana lebih aktif itu teman-teman, ya adik-adik dari mahasiswa. Saya masuk ke kampus, saya ceritakan masalah hal itu. Kalau memang kita sudah bisa berkomunikasi, ngapain mesti harus unjuk rasa? Kenapa mesti harus bakar-bakaran? Lambat laun itu meredah, dan boleh dikatakan saya waktu itu sangat bersyukur pilkada waktu itu sangat-sangat aman. Padahal di ending Pak, kalau kita mau jujur, itu dari 4 bupati yang mau dilantik saat itu jadi tersangka, itu 3 di wilayah Sulawesi Selatan. Bayangkan, itu adalah momen yang paling pas, tapi alhamdulillah dengan apa yang sudah saya kerjakan, tidak ada terjadi itu. Nah, maksud saya dengan adanya kondisi masyarakat di berbagai wilayah tadi, masuk sekarang ke Sukabumi sendiri. Sukabumi tadi sudah saya sampaikan bahwa latar belakangnya masyarakatnya agamis, banyak pada pesantren. Masyarakatnya bercocok tanam, kemudian berdagang. Ada sebagian di daerah selatan adalah
nelayan. Masih sangat tradisional. Dan itu harus dibuka lebih cepat, ya, sesuai dengan era sekarang. Saya merep apa yang disampaikan Presiden kita Pak Jokowi. Kalau kita bangsa kita lambat, ya, kita akan tertinggal. Maka kita harus cepat. Nah gitu. Kita akan menjadi bangsa yang maju kalau bisa kita menyalip, mendalui dari negara-negara yang lambat. Kita salip. Ya. Nah, kemudian bagaimana juga kita harus mempunyai suatu inovasi, ide-ide, tidak monoton, tidak hanya itu, harus mempunyai suatu namanya inovasi. Nah, ini pun harus kita lakukan. Nah, pada saat-saat saya melakukan aktivitas sebagai Kapolda itu sesuai dengan wilayahnya apa yang diperlukan. Contoh waktu di Kapolda Kepri, ya saya sangat miris pada saat terakhir-terakhir ini banyak kejadian tenggelam, mati karena ya tadi namanya life jacket dia tidak pakai. Pada saat saya jadi Kapolda Kepri, ya semua juga atas petunjuk dari Allah, itu saya bagikan gratis life jacket, beribu-ribu Pak, bahkan dapat muri juga itu. Jadi setiap nelayan, setiap kapal yang namanya kongkong itu yang akan menyeberang 10 orang pulang itu kita kasih life jacket, sehingga wajib menggunakan itu. Tapi sayangnya itu tadi, di negara kita salah satunya adalah kalau setelah itu bagus, kemudian diganti, tidak berlanjut. Itu aja permasalahannya. Nah, dengan demikian, kalau itu sudah kita tahu permasalahan itu, ada inovasi yang apa yang harus kita kerjakan. Nah, insya Allah lah, seperti misalnya Sukabumi, apa yang menjadi titik awal. Kalau katakanlah jalan sekarang sudah terbuka nantinya jalan tol, udah otomatis. Tapi kalau namanya disiplin bagi para pengemudi khususnya lalu lintas, itu tidak dilakukan perubahan, ya tetap aja. Hari ini itu pasti kita masih akan sama dengan hari yang akan datang. Contoh, dia tidak tertib dalam disiplin. Karena saya mungkin orang lalu lintas, saya tahu persis. Salah satu penyebabnya adalah tidak disiplinnya para supir angkot itu. Yang dia langsung mengambil kanan, nutup, akhirnya mengunci. Itu selalu dan selalu kalau kita lewat situ, itu masalah. Padahal nggak ada apa-apa, hanya ya pasar aja, begitu kalau dia jalan aja nggak lancar. Ini enggak, dia karena pelan, dia nyalip, motong, berhenti. Ini harus berubah. Ya, Kakak, tadi saya sepintas mendengar, tapi saya catat, saya ingat betul. Ketika Kakak ditugaskan sebagai Kapolda di Sulawesi Selatan, Kakak sempat galau, ya karena situasinya di sana. Nah, sekarang sebagai mantan polisi yang sudah puluhan tahun terjun ke masyarakat, nah ini menghadapi pileg, menghadapi pemilu serentak nanti, ada tidak kegalauan Kakak? Kira-kira seperti apa? Dan bagaimana kemudian supaya pemilu nanti itu berjalan dengan damai, dengan aman, dan membuat kita gembira gitu. Ya, pertama dari ungkapan hati nurani saya bahwa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya akan wakafkan ya pengabdian saya melalui Partai Nasdem ini untuk kepentingan bangsa dan negara, ya kan itu. Nah, tentunya dengan berangkat dari situ, ya saya harus bekerja sesuai dengan ya prosedur yang ada. Melihat dari pengalaman-pengalaman saya menjadi pejabat pada saat itu yang tadi Bapak sampaikan, tidak hanya pada saat di Polri, bahkan hanya sebentar saya di Kementerian Perhubungan, ya pada saat itu juga saya laksanakan. Nah, pertanyaannya galau atau tidak? Saya katakan bahwa saya tidak sama sekali galau, ya atau gamang atau ragu-ragu. Boleh dikatakan saya tadinya dari pemerintah, ya kan? Eksekutif, kemudian masuk ke legislatif, saya tidak ada galau. Kenapa? Karena berangkat dari niat saya yang tulus untuk hal itu. Dan kemudian saya mendapatkan suatu tempat, ya, yaitu Partai Nasdem yang sudah saya yakini, ya, untuk hal-hal yang positif dan strategis itu bisa kita lakukan sesuai dengan yang ada dalam benak hati saya. Nah, hal ini menjadi satu modal saya untuk bagaimana saya bisa meyakini kepada Ketua Umum dalam ini Pak Surya Paloh, ya, bahwa apa yang Bapak sampaikan, selamat bergabung,
bersama-sama dan menang. Itu betul-betul saya jadikan sebagai referensi untuk memenangkan kegiatan pencalonan anggota legislatif di DPR RI dari Dapil 4 Jawa Barat. Nah, adapun yang menjadi satu semangat tadi, yang pertama Pak, saya tidak sendiri, tentunya saya sudah mendapatkan suatu katakanlah bimbingan, ya. Saya juga sudah mendapatkan arahan dari senior-senior yang berada di Partai Nasdem ini, ya, baik itu di DPP maupun di PPW. DPW ini yang luar biasa, yaitu Pak Saan Mustafa. Seperti pertama saya ketemu dengan beliau, ibaratnya saya tidak tahu apa-apa, saya siap sama ketua DPW, suruh ke sana berangkat, suruh ke sana berangkat. Jangan melihat saya ini jenderal, jangan melihat saya ini sebagai mantan polisi yang pernah menjabat Kapolda segala, mudah, lupakan itu. Saya sebagai masyarakat biasa yang pada saat itu ya menjabat dan sekarang sudah tidak. Nah, dari konteks itu semua, ya, kalau tadi pertanyaan Bapak bahwa kegamangan itu, kegalauan itu, ya tidak sama atau tidak ada seperti pada saat saya menjadi Kapolda Sulsel. Nah, kenapanya tadi sudah saya jawab, ya, tentunya berkat dari apa yang diberikan semangat oleh ketum itu luar biasa begitu. Jadi rohnya ya itu sudah menempel di saya sehingga saya tidak ragu-ragu lagi. Nah, yang mungkin yang terakhir, ya, satu harapan kita memang mendapatkan itu. Tapi saya punya keyakinan juga. Manusia hanya ditakdirkan itu mempunyai suatu cita-cita, niat. Dan ditakdirkan juga diwajibkan berikhtiar secara positif, secara baik. Nah, apapun hasilnya itu adalah kehendak yang Maha Kuasa. Dengan dibarengi dengan doa. Nah, alhamdulillah doa dari istri, dari anak, dari keluarga, bahkan ya dari para kiai yang saya kenal, ya saya sudah beberapa datang ke pondok pesantren, ya memohon doa restu, mengantar saya dengan doa itu menjadi anggota legislatif di DPR RI. Baik, semoga. Ya, sahabat, kawan-kawan, ngopi sore ngobrol pintar soal restorasi kita akhiri dulu bersama dengan Kakak Puji Hartanto, calon anggota legislatif Dapil 4 Jawa Barat. Kita bertemu pekan depan untuk topik yang juga akan lebih menarik. Sampai jumpa.